Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bab produk life cycle kali ini saya akan menjelaskan tentang latar belakang adanya produk life cycle. Nah, strategi positioning diferensiasi perusahaan harus berubah ketika produk pasar dan kompetitornya berubah selama siklus produk atau produk life cycle. Nah, suatu produk itu bisa dikatakan memiliki siklus hidup, berarti menegaskan ada 4 hal. Yang pertama, produk memiliki usia yang terbatas. Yang kedua, penjualan produk melewati tahapan yang berbeda, masing-masing memberikan tantangan, peluang, dan masalah yang berbeda kepada si penjual. Yang ketiga, keuntungan naik dan turun pada berbagai tahap siklus produk. Yang keempat, produk memerlukan strategi pemasaran, keuangan, manufaktur, pembelian, dan sumber daya manusia yang berbeda di setiap siklusnya, di setiap tahap siklusnya. Nah, sebagian besar siklus produk digambarkan sebagai kurva yang berbentuk lonceng. Biasanya dibagi menjadi 4 tahap. Tahap pertama yaitu ada pengantar, pertumbuhan, dan kematangan, serta setelah kematangan ada penurunan. Nah, kita dapat menggunakan produk life cycle ini untuk menganalisis kategori produk dari produk atau merek. Nah, tapi tidak semua produk life cycle itu berbentuk lonceng. Nah, sekian penjelasan tentang latar belakang adanya produk life cycle. Terima kasih. Kajian pustaka, siklus produk strategi pemasaran. Untuk mengatakan sebuah produk memiliki siklus hidup ialah untuk menegakkan yang pertama, produk pemilih terbatas, yang kedua, penjualan produk yang melewati batas, yang ketiga, keuntungan naik turun pada tahap yang berbeda, keempat, produk yang memerlukan pemasaran yang berbeda. Ada gaya, mode, dan siklus hidup. Mode ekspresi yang mendasar dan khas yang muncul di bidang usaha. Mode melewati 4 tahap yaitu kekhasan, mode, masa, dan penurunan. Contoh mode ialah pembelian mobil yang baru. Semakin banyak mode, maka akan menghancurkan hati orang lain. Hal ini menjelaskan bahwa panjang siklus mode tergantung pada mode memenuhi kebutuhan sejati, memenuhi norma nilai masyarakat, dan terus dalam keterbatasan teknologi. B. Strategi pemasaran atau tahap pengenalan dan keunggulan pelonel. Karena dibutuhkan waktu untuk menggelar produk baru, bekerja keluar masalah teknis, mengisi dealer, dan mendapatkan penerimaan konsumen, pertumbuhan penjualan cenderung lambat. Dalam tahap pengenalan, keuntungan negatif atau rendah dan pengeluaran promosi pada rasio tertinggi untuk penjualan karena kebutuhan untuk yang pertama, menginformasikan konsumen potensial, yang kedua, menginduksi uji coba produksi, dan yang ketiga, distribusi aman dan gerai retail. Yang pertama, ada keuntungan pemasaran insight atau memahami double bahaya. Menggambarkan salah satu cara pemimpin pasar dapat memperoleh manfaat dari loyalitas karena ukurannya. Yang kedua, ada perintis drawbacks. Yang ketiga, ada mendapatkan keuntungan perintis. Lalu yang ada C, strategi pemasaran atau tahap pertumbuhan. Tahap pertumbuhan ditandai dengan cepat naik dalam penjualan, mengadopsi awal seperti produk dan konsumen tambahan mulai membelinya. Pesaing baru masuk tertarik oleh peluang. Mereka memperkenalkan fitur produk baru dan memperluas distribusi. Harga menstabilkan atau jatuh sedikit tergantung pada seberapa cepat permintaan meningkat. Untuk mempertahankan pertumbuhan pasar yang sangat pesat, perusahaan dapat meningkatkan kualitas produk dan menambahkan fitur baru dan meningkatkan styling. Yang kedua, ada menambahkan model baru dan produk flanker. Yang ketiga, ada memasuki segmen pasar baru. Yang keempat, meningkatkan cakupan distribusi dan memasuki saluran distribusi. Yang keempat, pergeseran dan kesadaran dan percobaan komunikasi untuk prevensi dan loyalitas komunikasi.
Yang keempat yang selanjutnya ada menurunkan harga untuk menarik lapisan berikutnya dan pembeli price sensitive. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan ke bagian D, strategi pemasaran tahap kedewasaan. Pada titik tertentu, laju pertumbuhan penjualan akan melambat dan produk akan memasuki tahap kedewasaan relatif. Sebagian besar produk dalam tahap ini siklus hidup yang biasanya berlangsung lebih lama dari yang sebelumnya. Tahap kedewasaan dibagi menjadi 3 tahap, yaitu pertama pertumbuhan, stabil, dan kedewasaan. Dalam pertumbuhan, penjualan mulai lambat. Tidak ada saluran distribusi baru untuk mengisi pasukan kompetitif baru muncul. Pada tahap kedua, penjualan per kapita meratakan karena kejenuhan pasar. Sebagian besar konsumen potensial telah mencoba produk dan penjualan masa depan terganggu pada pertumbuhan penduduk dan permintaan penggantian. Pada tahap ketiga, kedewasaan tingkat absolut penjualan mulai menurun dan pelanggan mulai beralih ke produk lain. Fase ketiga ini menimbulkan tantangan yang paling berat. Pelambatan penjualan menciptakan kelebihan kapasitas dalam industri yang mengintensifkan persaingan. Selanjutnya, bagian E ada strategi pemasaran. Tahap penolakan. Banyak hal yang membuat penjualan ditolak, seperti kemajuan teknologi, bergesernya selera customer, dan meningkatnya kompetisi dari dalam dan luar. Semuanya bisa menuju kepada kelebihan kapasitas, peningkatan pemotongan harga, dan erosi laba. Karena penjualan menurun, beberapa perusahaan menarik diri, sedangkan yang tersisanya akan mengurangi jumlah produk yang ditawarkan. Keluar dari segmen yang kecil dan perantara perdagangan yang lemah, memotong budget marketing, dan penurunan harga lebih lanjut. Lalu ke bagian F, kritik terhadap konsep siklus hidup produk. Dalam teori PLC atau Product Life Cycle, terdapat bagian kritik yang mengklaim bahwa siklus hidup produk terlalu bervariasi dalam bentuk dan lamanya untuk digeneralisasikan, dan bahwa pemasar jarang dapat mengetahui pada tahap apa produk mereka berada. Suatu produk mungkin tampak matang ketika sebenarnya telah mencapai dataran tinggi sebelum kebangkitan lain. Lalu yang terakhir ada evolusi pasar. Karena PLC berfokus pada apa yang terjadi pada produk atau merek tertentu, daripada pasar secara keseluruhan itu menghasilkan gambar yang memproduksi produk dan potensi pasar, perusahaan juga perlu memvisualisasikan jalur pasar evolusioner karena dipengaruhi oleh kebutuhan baru, pesaing, teknologi, saluran, dan perkembangan lainnya, serta ubah posisi produk dan merek untuk mengimbangi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Muhammad Raif Adi Guna. Saya akan melakukan pembahasan dari kelompok 7. Jadi pertama-tama bahwa Starbucks ini juga pernah, sebagai contoh, Starbucks ini pernah mengalami yang namanya merupakan product life cycle. Program cycle tersebut pasti ada berbagai macam tahap. Yang pertama itu yang pasti ada tahap growth stage. Nah, Starbucks ini masuk ke Indonesia pada tahun 2002. Pada tahun 2002 tersebut sampai beberapa tahun, sekitar 3-4 tahun pertama, sesuai dari informasi yang didapat bahwa sebenarnya Starbucks ini memiliki kendala dari segi harganya. Nah, bagaimana caranya Starbucks ini bisa mendobrak pasar yang ada di Indonesia? Itu mereka menggunakan cara diskon dan juga semacam seperti kalau bahasa sekarang adalah promo. Jadi seperti saat mereka membeli, contohnya mereka membeli 2 menu kopi yang dari Starbucks, maka promonya itu bisa mendapatkan 1 bonus kopi yang gratis ataupun mendapatkan makanan atau semacam voucher nantinya yang bisa digunakan. Selain itu juga agar bisa mencakup atau mendapatkan kepercayaan karena baru masuk di Indonesia, Starbucks ini melakukan servis consumer service yang sangat baik sejak mereka pertama kali masuk ke Indonesia. Mungkin mereka sudah mengetahui bahwa di Indonesia ini dalam bentuk consumer service merupakan hal yang paling penting, karena jika servisnya jelek maka konsumen yang ada pun malas untuk datang. Maka dari itu, dari dulu komunikasi dan servis yang dilakukan oleh Starbucks itu merupakan hal yang sangat dioptimalkan oleh Starbucks.
Lalu di maturity stage, yang setelah growth stage ada yang namanya maturity stage. Nah, pada tahun 2020 ini mungkin semua orang telah mencicipi yang namanya Starbucks, entah itu makanannya, tempatnya, ataupun kopinya, ataupun barang-barang yang dijual. Nah, jika kita melihat data yang ada di internet, eh, per tahunnya itu, per bulannya itu, atau per tahun sekitar 3 tahun terakhir itu tuh stabil. Pendapatan mereka stabil, peningkatan juga stabil, dan pendapatan mereka juga stabil. Nah, jadi eh, saat mereka sudah dalam tahap maturity stage ini, mereka harus berusaha agar tidak membuat bosan para calon pembeli, bukan calon pembeli, tapi pembeli-pembeli yang sudah beli sebelumnya, atau fans atau penggemar berat dari produk tersebut, untuk tetap bertahan adalah dengan melakukan, pertama, membuat inovasi agar mereka tidak bosan. Yang kedua adalah mempertahankan para pembeli lama dan memperluas, dan atau mencari calon pembeli baru. Dan tidak lupa juga untuk poin ini adalah untuk menerapkan kualitas tempat atau barang atau mobil tersebut. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum, sekarang kita membahas di bagian kesimpulan. Di bagian kesimpulan ini, Starbucks selalu dia mempertahankan ciri khas mereka yang makin dikenal di Indonesia. Starbucks datang ke Indonesia pada tahun 2002 tepatnya, dan tidak berjalan dengan mulus karena harus melakukan penyesuaian terhadap Indonesia. Akan tetapi, perusahaan ini selalu mengedepankan kualitas rasa, tempat, dan harga yang membuat nama mereka makin bertumbuhnya zaman semakin dikenal di khalayak umum. Starbucks memperkenalkan kepada Indonesia dengan cara yang tepat dan menggunakan hal yang disenangi banyak orang. Apalagi orang di Indonesia, kebanyakan mereka lebih suka hal yang berbau dengan potongan harga atau bisa dibilang dengan diskon. Karena dengan adanya diskon itu memfasilitas dan melihat harga diskon tersebut dan melihat fasilitas yang ada di dalam Starbucks, menurut mereka itu adalah harga yang sangat setimpal sekali untuk dinikmati dan bisa dibilang worth it untuk membeli kopi tersebut. Pada tahun 2010 sampai 2014, Starbucks itu di Indonesia benar-benar booming karena semua orang sudah mulai mengenal brand tersebut dan sudah mulai meminum tersebut. Dapat dikatakan pada tahun itu kopi adalah sebuah tren pada saat itu. Dengan seiringnya zaman, Starbucks makin dikenal lagi. Bahkan hanya sedikit orang yang tidak mengetahui brand tersebut. Dan kebanyakan dari mereka pasti sudah pernah mencoba salah satu dari menu yang ada. Maka dari itu, pendapatan Starbucks yang dapat dikatakan stabil. Semua ini karena Starbucks telah memiliki gerai yang sangat banyak tersebar di seluruh Indonesia. Apalagi di perkotaan-perkotaan Indonesia, pasti mereka sudah terdapat gerai Starbucks tentunya, dan pasti akan selalu bertambah. Dan selain itu, Starbucks juga selalu bisa survive dalam market Indonesia karena perusahaan ini selalu melakukan inovasi baru, dan ada juga pelayanan yang baik, kualitasnya sangat baik, dan selalu memberikan promo. Itu semua setimpal dengan apa yang diberikan Starbucks dan apa yang disukai orang Indonesia. Terima kasih.